Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apakah kalian sudah kangen dengan film misteri-misteri mengerikan? Kalem, karena kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film misteri mengerikan yang berjudul About Place in Kinki Region tahun 2025. Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan jebrek aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. 流れてきて、あ、聞いたことある。だってそれネットニュースになってたんですよ。横一列に人が並んでて、テレビ画面に女の人が読んだら3日後に死ぬって、光の下になんか手上げてたりするとか聞いたことない。Film ini diawali dengan viralnya video yang diupload oleh seorang penulis sekaligus reporter bernama Chiro. Dalam video tersebut, Chiro mengungkapkan jika rekan kerjanya dinyatakan hilang secara misterius setelah menyelidiki kasus misterius. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Kemudian, kisah dimulai dengan seorang penulis sepuh bernama Sayama, di mana malam ini dirinya berniat untuk kerja lembur. Di saat itu pula, rekannya yang bernama Ozawa merasa penasaran dengan topik yang sedang digarap oleh Sayama, sampai-sampai ia rela lembur setiap hari. Dan entah tulisan apa yang sedang ia garap, Sayama seolah tidak ingin siapapun mengetahuinya. Lantas, Sayama berniat pergi ke ruang arsip untuk melanjutkan pekerjaannya. Singkat waktu, seketika Sayama heran saat dirinya tiba-tiba mengalami kejadian yang aneh. My God, seketika Sayama harus mengalami petet setelah ditemui sosok yang menyerupai dirinya. Kira-kira sosok apa yang meneror Sayama? Apakah sosok Onom? Sabar, karena film tentang kasus paling mengerikan di Kabupaten Kinki baru saja akan dimulai. Singkat cerita, 1 minggu kemudian, Ozawa pun tidak menyangka jika seorang penulis kawakan seperti Chiro sampai repot-repot datang ke kantornya. Namun Chiro yang penasaran langsung mengajak Ozawa mengecek ruang arsip. Rupanya, Chiro ingin menyelidiki kasus Pak Sayama yang dinyatakan hilang secara misterius bersama seluruh keluarganya. Dan meski pihak kepolisian sudah melakukan penyidikan, namun mereka tidak mampu menemukan jejak keberadaan Sayama bersama keluarganya. Maka dari itu, Chiro yang mendapat perintah dari atasannya meminta Ozawa untuk membantunya menangani kasus yang digarap oleh Sayama, karena mereka yakin jika hilangnya Pak Sayama berkaitan dengan topik misterius yang sedang ia garap. Hingga setibanya di ruang arsip, Ozawa langsung memperlihatkan segambreng bahan yang mungkin bisa membantu mereka menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Sayama. Tak ingin membuang waktu, Ozawa langsung memulai penyidikan dengan menyetel sebuah kaset VHS yang diliput pada tahun 1985. Rupanya, kaset pertama ini merupakan berita tentang sebuah kasus yang menimpa seorang bocil di Kabupaten Kinki bernama Keiko. Dalam rekaman itu, diberitakan jika Keiko yang berusia 7 tahun dinyatakan hilang secara misterius bak ditelan bumi. Hingga 3 bulan kemudian, paman Keiko yang merupakan satu-satunya keluarganya juga ditemukan meninggoy di area bendungan. Dan setelah diselidiki, pihak kepolisian menyimpulkan jika paman Keiko telah tewas setelah melompat indah dari atas bendungan. Hingga beberapa bulan kemudian, media digegerkan dengan kesaksian seorang akamsi bernama Kang Abui, di mana ia mengaku sempat melihat penampakan sosok bocil mirip Keiko di area hutan dekat bendungan, di mana saat itu sosok bocil ini sempat meliriknya dengan tatapan bolong seolah-olah tidak memiliki mata. Lanjut dengan rekaman VHS kedua, di mana kini rekaman memperlihatkan kegiatan siswa-siswi SMP Kabupaten Kinki yang sedang mengadakan acara menginap di sekolah ala-ala Squid Game. Hingga pada suatu ketika, semua murid digegerkan dengan suara misterius yang muncul dari arah hutan yang poek.
kaget akibat meledek suara goib ini. Beberapa murid tiba-tiba mengalami kerusupan massal dan bisa kita lihat ada sosok tangan misterius yang muncul di balik pohon. Kira-kira sosok apakah itu? Apakah genderuwo wibu? Hingga setelah menonton 2 rekaman tersebut, mereka masih menebak-nebak tentang topik apa yang sebenarnya digarap oleh Pak Sayama. Dirasa masih belum cukup, Chiro merasa penasaran dengan sebuah kaset DVD yang berjudul Touring Bosku di tahun 2013. Ternyata kaset ini berisi rekaman touring Sayama yang sedang touring ke kaki Gunung Kinki, di mana saat ini ia ingin menunjukkan salah satu kuil boneka tertua di wilayah ini. Namun setelah dirinya melewati gerbang Tori, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Sayama seolah kerasukan setelah mendengar suara misterius. Dirasa telah terjadi sesuatu, Chiro berniat menyelidiki dokumen-dokumen lama, sementara Ozawa diminta untuk mengecek semua video yang ada di tempat ini. Hingga setelah membagi tugas, seketika Chiro terperangah saat melihat sebuah majalah tentang seorang YouTuber bernama Suzuki Shogun yang juga dinyatakan hilang secara misterius. Dirasa patut dicek, mereka pun langsung menonton video YouTube milik Suzuki Shogun pada tahun 2015. Dalam video tersebut, Suzuki terlihat mengecek sebuah rumah yang menurut cenah, rumah ini sangat angker karena menyimpan koleksi berbagai varian tambang diskon umur. Hingga setibanya di lantai 2, Suzuki pun semakin kepo saat melihat sebuah kamar yang diikat menggunakan kawat. Dan demi memuaskan hasrat penontonnya, Suzuki pun nekat membongkarnya. Dengan gaya so asik, seketika Suzuki terperangah saat melihat kamar ini dipenuhi dengan berbagai varian tambang. Tak cuman itu, kengerian pun semakin memuncak saat dinding kamar ini dipenuhi gambar-gambar mengerikan berbentuk tangkurak-tangkurak yang berdiri di bawah gerbang Tori. Lantas Suzuki pun syok saat menemukan noda darah yang mengering di bawah kawat berduri. Setelah mendengar suara mengerikan, bukannya kabur, Suzuki malah mengecek sebuah laci di kamar ini. Di tengah ketakutan sampai leho ngambai, Suzuki berkata kepada para penontonnya jika dirinya sudah tidak kuat lagi. Namun tanpa ia sadari, sosok penampakan sedang bergelayutan di belakangnya. Setelah menonton video Suzuki, Ozawa pun penasaran saat menemukan sebuah flashdisk milik Sayama yang berisi wawancara pada tahun 2019. Dalam rekaman itu, Sayama terlihat melakukan penyidikan dengan cara mewawancarai seorang remaja bernama Meguro. Dan sama halnya dengan kasus lain, Meguro menceritakan tentang temannya yang bernama Sato, di mana ia dinyatakan hilang setelah healing-healing ke Gunung Kinki. Lantas setelah memperlihatkan bebenguknya, Meguro mengajak Sayama untuk mengecek bekas kos-kosannya. Seketika Ozawa pun heran saat melihat gambar yang mirip dengan yang pernah ditelusuri oleh si YouTuber Suzuki Shogun. Dirasa gambar ini merupakan petunjuk penting, Ozawa berniat mencari informasi di internet esok hari. Di keesokan harinya, Ozawa yang selesai melakukan riset di internet berniat menunjukkannya pada Chiro. Rupanya,
Gambar yang ditemukan oleh Sayama sudah tersebar luas di internet, namun ada sedikit perbedaan berupa tulisan di sudut kertas yang membedakan antara gambar pria dan wanita. Setelah mengecek postingan tersebut, Ozawa berhasil melakukan survei tentang dari mana gambar-gambar ini berasal, dan ternyata orang-orang yang memposting foto ini mengaku pernah pelesiran ke wilayah Kinki. Tapi sebelum itu, Ozawa ingin memperlihatkan sebuah video yang ia dapat dari deep web pada tahun 2014. Dalam video ini, sebuah keluarga baru saja pindah ke apartemen yang berada di wilayah Kinki. Namun seolah merasakan energi kuat, si emak dan cucunya terlihat terpaku memandangi arah bendungan Kinki. Seketika Chiro pun syok saat melihat video tersebut. Dirasa memang Kinki menjadi titik misteri, mereka pun sepakat untuk menyelidikinya lebih dalam lagi. Di keesokan harinya, Chiro menemui seorang gadis indie home untuk menerawang gambar misterius ini. Hingga tak butuh waktu lama, Morota berkata jika gambar ini memancarkan aura mengerikan yang haus akan tumbal. My God, seketika Morota ngabret setelah melihat penampakan tangan pucat yang muncul dari rambut Chiro. Di tengah keheranan, Chiro pun mendapat pesan dari Ozawa yang mengirimkan video wawancara milik Sayama, di mana pada bulan Maret tahun 2020, Sayama kembali menemui Meguro untuk melanjutkan penyidikannya. Lantas Meguro mengungkapkan di mana setelah mengunjungi kosan Sato, dirinya sering mengalami kengerian yang tak bisa dijelaskan secara logika, dan salah satunya adalah penampakan sosok bocil berkepala sengklek yang sempat ia rekam di HP-nya. Dan saking seringnya diganggu, Meguro sampai menemui Biksu Tong untuk dilakukan pembersihan. Akan tetapi Biksu Tong meminta maaf karena dirinya tidak bisa mengusir roh jahat yang meneror Meguro. Kembali ke masa sekarang, Ozawa terlihat serius menyelidiki asal-usul gambar misterius yang kini semakin viral. Hingga sesaat kemudian, secara kebetulan Ozawa melihat sebuah berita tentang sebuah keluarga yang dinyatakan hilang. Dan sungguh tanpa diduga, di dinding ruangan keluarga ini terdapat gambar yang sama. Setelah melihat cuplikan tersebut, Ozawa yang penasaran berniat mengeceknya ke TKP. Di malam harinya, Ozawa yang tiba di TKP langsung melakukan pengecekan. Namun di tengah penyidikan, seketika Ozawa merasa ngeri saat mendengar suara bocil di tempat ini. Setelah diteror bocil berkepala sengklek, Ozawa yang mendapat telepon dari Chiro memutuskan untuk kembali ke kantor. Di keesokan harinya, Chiro mengatakan jika dirinya tiba-tiba merasa khawatir karena kasus ini ternyata telah banyak menelan korban. Akan tetapi Ozawa yang tidak ingin mati penasaran berniat untuk tetap melanjutkannya, di mana saat ini ia berniat untuk menemui Meguro, seorang remaja yang pernah diwawancarai oleh Sayama. Setibanya di kediaman Meguro, ia pun sampai memelihara banyak kucing untuk menekan gangguan goib yang sering terjadi. Setelah mendengar maksud kedatangan Ozawa, Meguro yang kini terlihat kucel berniat menunjukkan sebuah video tentang sosok kewes berbaju merah yang seolah-olah melakukan ritual di balkon kamarnya. Setelah menceritakan hal tersebut, Meguro menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Sayama. Dan setelah diberitahu, Meguro merasa tidak percaya, di mana ia merasa jika Sayama masih hidup dan hanya bersembunyi dari teror yang terjadi. Sontak mereka pun heran dengan penjelasan Meguro. Singkat waktu, malam pun poek, Ozawa yang sedang lembur tiba-tiba menjatuhkan pulpennya.
Seketika Ozawa terdiam saat menemukan peta Kinki yang dibuat oleh Sayama dengan kondisi berlumuran darah. Sementara di sisi lain, Shizuka yang akan pulang berniat menyimpan berkasnya di ruang arsip. お疲れ様です。 Entah apa yang sebenarnya terjadi, seketika Shizuka merasa heran saat melihat Ozawa bertingkah aneh. Rupanya setelah menemukan peta buatan Sayama, Ozawa tiba-tiba mengalami kerusupan. Di keesokan harinya, Chiro pun heran dengan Ozawa yang belum tiba di kantor. Lantas Shizuka langsung mengajak Chiro ke ruang arsip untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Di ruang arsip, Shizuka mengungkapkan jika semalam Ozawa bertingkah aneh seperti orang yang kerusupan setelah mengacak-ngacak tempat ini. Di saat itu pula, seketika perhatian Chiro teralihkan saat melihat foto keluarga hilang yang sedang diteliti oleh Ozawa. Dirasa ada kaitannya, Chiro bergegas pergi ke TKP. Setibanya di TKP, Chiro berusaha memastikan apa yang Ozawa temukan. Melihat Ozawa dikendalikan sosok goib, Chiro mengajak Ozawa untuk segera pergi. Singkat waktu, Chiro mengajak Ozawa pulang ke rumahnya untuk sekedar mengganjal perut. Dan saat Chiro menyiapkan makanan, perhatian Ozawa teralihkan saat mengetahui jika sebenarnya Chiro sempat memiliki seorang orok. Dan saat Chiro datang, ia berkata jika bayinya sudah meninggoy di usia 5 bulan saat dirinya nekat mengajak si orok memotor crossan bersama kedua bestinya. Lantas Ozawa yang teringat sesuatu langsung memperlihatkan secari kertas yang diduga milik Sayama. Tak cuma itu, Ozawa berhasil menemukan informasi jika saat ini Sayama masih hidup dan tinggal di dekat Gunung Fuji. Kemudian, Ozawa yang penasaran berniat mengajak Chiro untuk memastikannya. Setibanya di lokasi, Ozawa berniat mempersiapkan kameranya terlebih dulu. Melihat pintu terbuka, Ozawa yang penasaran langsung mengajak Chiro untuk cologog saja. Ozawa desu. Chiro君 Betapa syoknya mereka saat melihat Sayama yang kini nge-cosplay menjadi Kaneki Tokyo Ghoul dan juga istrinya yang bertingkah seperti monyet. Saat Ozawa menanyakan alasan Sayama bersembunyi di tempat ini, di saat itu pula Sayama tiba-tiba saja membacoti Chiro yang telah menipu dirinya. Setelah mengatakan hal tersebut, Sayama berniat memperlihatkan sesuatu pada Ozawa. Betapa syoknya mereka saat melihat mata Sayama bolong bak dimaling Uchiha Obito. Di tengah rasa syok, Sayama mengatakan jika dirinya sudah ditandai sebagai tumbal bersama istrinya. Mereka langsung kena mental saat melihat aksi yang dilakukan oleh keluarga Sayama. Di malam harinya, Ozawa yang penasaran berniat mengecek pemberian Sayama yang ternyata berisi flashdisk rekaman pada tahun 2008. Dirasa ada sesuatu, Ozawa yang penasaran berniat mengeceknya.
Bisa kita lihat rekaman ini memperlihatkan aktivitas organisasi sesat bernama Amano yang seluruh anggotanya terdiri dari ibu-ibu problematik dengan segala keluh kesahnya di dunia. Di tengah keseruan dan kegiatan sekte Amano, seorang wanita bernama Ikoh Kimochi diwawancarai tentang alasannya memasuki organisasi ini. Lantas Ikoh berkata, jika organisasi ini sangat cocok bagi emak-emak yang ingin bertemu kembali dengan seseorang yang sudah meninggoy, di mana semua itu bisa terpenuhi jika seseorang telah dianggap cukup melakukan pemujaan pada sebuah batu runcing keramat yang mereka namai sebagai Yashiro. 八代様をす手助けとなるでしょう。生活を Astagfirullah, sontak Ozawa pun syok parah saat menyadari jika Chiro merupakan salah satu anggota sekte tersebut. Lantas Chiro yang sudah ketahuan langsung menjelaskan jika 10 tahun lalu memang dirinya sempat menjadi anggota Amano setelah kehilangan oroknya. Namun setelah 1 minggu menjadi anggota, Chiro memutuskan untuk keluar setelah batu keramat Yashiro tiba-tiba menghilang entah kemana. Dan kini ia yang sudah sadar ingin mengakhiri kasus kematian mengerikan dengan cara menghancurkan batu tersebut. Karena sepengetahuannya, para korban adalah tumbal dari seseorang yang ingin meminta sesuatu pada batu tersebut. Karena sepengetahuannya, para korban adalah tumbal dari seseorang yang ingin meminta sesuatu pada batu tersebut. Mengingat Pak Sayama pernah mendatangi kuil boneka, mereka pun merasa jika batu tersebut berada di sana. Tak ingin membuang waktu, mereka langsung OTW menuju Kabupaten Kinki. Setibanya di Kabupaten Kinki, seketika mereka pun panik saat dihadang sosok bermata bolong. Kepanikan pun semakin menjadi saat bocil berkepala sengklek menghadang dari belakang. Nah, Chiro yang peduli bagong langsung tancap gas. Sesampainya di kuil boneka, Chiro langsung membawa linggis untuk melakukan aksinya. Namun setelah diacak-acak, Chiro pun kesal karena batu tersebut tidak ada di tempat ini. Mendengar suara misterius, Chiro bergegas mencari sumber suara. Chihiro-san! My God, betapa syoknya Ozawa saat menyadari jika dirinya telah ditipu oleh Chiro untuk dijadikan tumbal. Dan bagaikan patung Gedomajo di anime Naruto, rupanya batu itu bisa dipanggil kapan saja oleh Chiro yang sudah melakukan perjanjian dengan si iblis. Di saat itu pula, Ozawa baru sadar dengan alasan Chiro melakukan semua ini, di mana Chiro ingin kembali membangkitkan putranya yang sudah meninggoy. Hingga setelah mengetahui semuanya, tiba-tiba saja iblis junjungan Chiro menampakkan diri. Malang sekali, Ozawa yang tertipu harus tewas menjadi tumbal. Dan kini, makhluk mirip cacing kremi ini akan mengabulkan permintaan Chiro.
Singkat cerita, Chiro yang Watados membuat video laporan dengan mengatakan jika saat ini Ozawa hilang secara misterius saat melakukan penyidikan. Sungguh mengerikan, di mana saat ini Chiro hidup bersama bayi iblis hasil penumbalan Ozawa. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana film yang cukup mengerikan bukan? Tak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. Intinya, segala permintaan akan dikabulkan oleh batu runcing asalkan si peminta memberikan tumbal setelah membuat kontrak pemanggilan bersama si iblis cacing kermi. Dan para tumbalnya selalu dinyatakan hilang secara misterius, padahal sebenarnya mereka mati menjadi tumbal keserakahan manusia. IMDb untuk film ini adalah 6,3 dan menurut saya cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film tersebut. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.